Berbeda zaman, tentu berbeda pula tantangannya. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Dan ini akan kita bahas pada podcast kita kali ini dalam It's Zaid Speaking. Ya, teman-teman semua, tentu beda kan zaman kakek nenek kita sekolah dulu, zaman orang tua kita sekolah, dan juga zaman kita sekolah sekarang. Beda tantangannya, beda sifat-sifat muridnya, dan bahkan juga beda sifat guru-gurunya, seperti itu. Dan ini akan kita bahas dalam topik kita kali ini, Guru Abad 21. Dan secara detail kita akan membahas tentang tantangan guru abad 21, kompetensi guru abad 21, dan juga karakteristik atau ciri-ciri guru abad 21. Dan untuk materinya, sudah saya terapkan di link deskripsi di bawah dan teman-teman bisa mengaksesnya, yakni materinya saya ambil dari buku Proceeding Seminar Nasional Gaya Kerja Milenial dan Tantangan Kolaborasi di Era Disrupsi Teknologi. Pembahasan kita yang pertama tentang tantangan guru abad 21. Seperti yang sudah disebutkan di awal, berbeda zaman tentu berbeda tantangannya. Dan juga beda tantangan guru zaman orang tua kita sekolah dulu, sebelum majunya teknologi semaju seperti sekarang, sebelum adanya krisis karakter seperti di saat sekarang dengan yang kita hadapi saat ini, seperti itu. Nah, tantangan pertama yang dihadapi oleh guru abad 21 adalah mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa. Loh, emang Indonesia gak dari dulu ya multibahasanya? Kita kan emang dari dulu beragam budaya. Ya, betul. Cuman persebaran guru pada era sebelumnya bisa kita katakan tidak seluas zaman sekarang. Maksudnya, guru yang etnis Melayu rata-rata ya kerja di daerah itu juga, Riau, Kepulauan Riau, mengajar murid-murid yang notabene berlatar belakang budaya dan berbahasa Melayu juga. Guru-guru di daerah Sunda, daerah Betawi, begitu pula dengan mereka bekerja di dan mengajar di daerah yang dengan latar budaya seperti yang mereka miliki juga. Nah, namun dengan kemajuan sekarang dan kita sudah mengenal istilah mutasi, guru-guru yang berpindah dari satu daerah dengan daerah lainnya, bisa jadi karena kompetensi yang dia miliki, kelebihan yang dia miliki, dia dibutuhkan di daerah lain yang bukan daerahnya, seperti itu. Maka ia harus memiliki kemampuan untuk menghargai budaya yang bukan budayanya dan juga memahami bahasa yang bukan bahasanya. Seperti contoh yang nyata, saya yang berasal dari daerah Melayu, di sini kami belajar menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Namun ternyata ketika saya melanjutkan pendidikan ke daerah Jawa Barat, Bogor, dan saya dapati di beberapa sekolah di sana, tidak semua, bahwa guru-gurunya mengajarkan menggunakan bahasa pengantar bahasa Sunda, seperti itu. Nah, tentu ini akan menjadi tantangan bagi guru yang datang dari luar, yang memiliki kompetensi yang mungkin dibutuhkan di sana, untuk juga mampu memahami atau menguasai bahasa Sunda dan juga budaya yang mereka miliki. Tantangan berikutnya yang dihadapi oleh guru abad 21 yaitu mengajar untuk pembelajaran aktif. Berbeda dengan zaman orang tua kita sekolah dulu yang bisa kita katakan pembelajarannya lebih pasif. Guru mengajarkan, guru menjawabkan materi yang ada. Nah, abad 21 ini untuk memunculkan generasi-generasi yang lebih kritis, lebih kompetitif, lebih maju, maka harus adanya pembelajaran aktif. Atau bisa kita katakan dengan ciri khususnya ya ini student-centered learning. Jadi dituntut untuk murid yang lebih aktif dalam menggali ilmu itu sendirinya, di bawah bimbingan guru tentunya. Tantangan berikutnya ini mengajar dan teknologi. Ya, seperti disebutkan di awal tadi, ya era ini adalah era teknologi, dan teknologi adalah pisau yang bermata dua. Dia datang dengan membawakan manfaat bagi kita, mempermudah aktivitas kita, kehidupan kita, namun dari segi lain dia membawa keburukan bagi generasi kita yang masih muda namun belum begitu mengerti untuk memanfaatkannya. Bukan mengerti dalam mengoperasikannya, namun mengerti dalam menggunakannya dengan cara yang baik dan benar. Maaf saja bisa kita katakan, kasus-kasus pelecehan seksual justru lebih marak di masa kita saat ini dibanding masa-masa orang tua kita dulu. Dan salah satu penyebabnya, pencetusnya, terang saja kita ucapkan pornografi. Ya, dulu tidak semudah itu untuk mengakses hal-hal seperti itu, dan justru bisa kita katakan tidak ada di zaman
kakek nenek kita dulu bersekolah dan tidak marak sewaktu zaman orang tua kita sekolah, ya kan. Dan di zaman sekarang hal itu adalah hal yang bisa kita katakan tidak sulit untuk didapatkan. Dan tentu hal tersebut memunculkan pergeseran moral baik pada murid maupun pada guru, dan memunculkan adanya pelecehan-pelecehan seksual seperti itu. Ya, itu dia tadi pisau bermata dua. Sebenarnya masih banyak tantangan-tantangan yang dipaparkan dalam buku ini, namun menurut pandangan saya 3 hal tersebutlah yang menjadi tantangan utama bagi guru abad 21. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa silakan klik link di bawah dan cek apa saja tantangan yang lainnya. Kita lanjut pada pembahasan kita berikutnya, ini kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru abad 21. Di sini ada kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi sosial. Secara khusus saya akan memperdalam pembahasan pada kompetensi kepribadian, karena krisis kepribadian ini yang kita hadapi saat ini. Yang pertama adalah menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Dan kompetensi seperti ini yang masih minim kita temui, karena masih minim itulah kita butuh hal ini untuk ditanamkan pada guru abad 21. Terutama kita yang nantinya tumbuh besar, dan beberapa di antara kita tentu akan mungkin menjadi guru, kita harus memiliki kompetensi ini. Pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa ini tentunya mencerminkan perilaku-perilaku yang baik. Tidak kekanak-kanakan sebagai guru, misalkan membudayakan mengejek bagi murid yang datang terlambat, bagi murid yang salah menjawab, bagi murid yang mendapatkan nilai rendah. Dan ini adalah hal yang sangat tidak dewasa untuk dimunculkan bagi seorang guru. Dan ini sudah harus lama kita tinggalkan. Namun sayangnya masih ada oknum-oknum guru yang melakukan praktik-praktik ini dalam pembelajaran mereka. Kemudian berikutnya, dalam kompetensi kepribadian, seorang guru harus menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Akhlak mulia, ya, tidak berkata kasar, tidak merokok di lingkungan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tentang akhlak. Karena akhlak selalu di atas ilmu. Orang yang berilmu tinggi tanpa akhlak sulit untuk kita hargai. Namun orang yang tinggi akhlaknya, tinggi adabnya, walaupun ilmunya mungkin tak seberapa, namun ringan hati kita rasanya untuk menghormati mereka. Dan hal ini yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bagaimana cara seorang guru agar dihormati murid? Tentu mereka harus memiliki akhlak yang mulia, memiliki rasa kasih sayang terhadap muridnya, tidak mengejek saat muridnya memiliki kesalahan, tidak gampang marah, ya, akhlak-akhlak yang mulia. Dan semua agama tentunya mengajarkan akhlak mulia tersebut dengan standar yang bisa kita katakan tidak jauh berbeda. Berikutnya adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru abad 21 dari segi kepribadian adalah sikap, perilaku, etika, tata cara berpakaian, dan bertutur bahasa yang baik. Terutama bagi guru perempuan, tentunya tidak berpakaian ketat, apa istilahnya membungkus bagian tubuh seperti itu, ya. Dan itu adalah hal yang tidak baik untuk disaksikan bagi peserta didik. Kemudian bertutur bahasa yang baik, meskipun dalam keadaan marah mungkin atau menegur siswa, jangan sampai terlepas daripada seorang guru kata-kata kasar yang mungkin dapat terekam dalam ingatan memori peserta didik kita. Kita lanjutkan pada pembahasan kita berikutnya, yaitu karakteristik atau ciri-ciri guru abad 21. Inilah puncak pembahasan kita. Ciri-ciri yang harus dimiliki oleh guru profesional abad 21, dan sejauh yang kita amati masih sangat minim ciri-ciri ini kita temui di guru-guru abad 21. Ada, namun belum seluruhnya. Dan tentu yang kita harapkan adalah seluruh guru memiliki ciri-ciri ini dalam mengemban pekerjaannya sebagai seorang profesional yang menjalankan profesi seorang guru. Saya kutip sebuah perkataan dari Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil menyatakan bahwa cintailah pekerjaanmu dan kerjakan apa yang kamu cintai. Jadi kerja itu berdasarkan apa yang kita sukai, bukan karena motivasinya adalah untuk mendapatkan uang segala macam. Itu tentu kita perlu menghidupi kehidupan kita, namun jangan jadikan itu sebagai tujuan utama kita, karena itu akan menggeser
prinsip-prinsip kita yang tadinya harus menjadi seorang guru yang kompeten. Jadi bukan karena gaji, namun karena niat kita yang tulus untuk memunculkan generasi-generasi yang baik untuk generasi berikutnya, meneruskan perjuangan bangsa kita. Apa aja sih ciri-ciri yang harus dimiliki oleh guru abad 21? Ya, yang pertama memiliki semangat juang dan etos kerja yang tinggi disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap. Ya, semangat juang dan etos kerja yang tinggi. Datang ke sekolah untuk mengajar, datang ke sekolah untuk memberikan pendidikan pada siswa. Jadi datang ke sekolah seorang guru itu bukan untuk nongkrong di kantin, menghabiskan waktu merokok-rokok, ya kan? Kemudian ngobrol, masuk ke kelas untuk menceritakan masalah hidupnya, masalah keluarganya, sejarah hidupnya, yang itu tidak dibutuhkan oleh seorang siswa. Siswa butuh pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan silabus yang telah diberikan. Mereka butuh itu untuk masa depan mereka. Mereka nggak butuh cerita-cerita guru tentang masa lalu mereka, seperti itu. Dan masih dalam poin yang sama, kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap. Ya kan? Kita semua tahu apa itu iman dan takwa. Iman itu kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan itu ada, dan karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada, kita menjadi takwa. Takwa itu kita merasa takut pada Tuhan kita apabila kita melakukan kesalahan. Kita bekerja sebagai guru, kita posisikan diri kita sebagai guru di sini, point of view kita untuk memahami ciri-ciri apa yang harus dimiliki oleh guru abad 21. Ya, kita posisikan diri kita sebagai guru. Tentu itu adalah sebuah amanah yang harus kita emban, yang dipercayakan oleh Tuhan pada kita untuk kita jalani sebaik mungkin. Dan akan dimintai pertanggungjawaban tentunya di akhirat nanti akan apa yang telah Dia berikan pada kita. Dan dengan adanya iman dan takwa tadi, kita harusnya takut untuk melakukan hal-hal yang melenceng daripada porsi kita. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya tadi, ya hal-hal buruk itu tidak semestinya kita lakukan. Dan kita sadar bahwa amanah kita sebagai guru harus memaksimalkan kinerja kita dan bekerja sesuai dengan tuntunan yang ada. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah mampu memanfaatkan iptek sesuai tuntutan lingkungan sosial dan budaya sekitarnya. Seperti yang kita sebutkan tadi di awal, bahwasannya teknologi adalah pisau bermata dua. Maka dari itu, seorang guru abad 21 harus mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tadi, ya, untuk membina lingkungan sosial budaya di sekitarnya. Kita ambil contoh yang gampang. Apalagi pasca situasi pandemi ini, kita semakin mengenal media-media pembelajaran online yang membuka batasan-batasan pembelajaran kita. Jadi seorang guru manfaatkanlah handphonenya, laptopnya, platform-platform yang dimilikinya untuk kepentingan pendidikan, kemajuan pendidikan. Jadi tidak hanya untuk menghabiskan jam-jam dalam membuka YouTube, membuka Facebook, ya kan, update status, Instagram, everything like that. Instead, manfaatkanlah teknologi ilmu pengetahuannya dan teknologi tadi untuk memunculkan hal-hal bermanfaat. Misalkan dengan membuka channel YouTube yang menarik seperti itu, atau membuka microblog di Instagram, ya kan, Instagram untuk murid-murid yang juga bersosial media tentunya, ya kan, dapat mengakses ilmu pengetahuan itu dari platform-platform yang mereka rasa familiar dengan itu, seperti itu. Kemudian ciri berikutnya adalah berperilaku profesional tinggi dalam mengemban tugas dan menjalani profesi. Ya, seperti poin pertama tadi masih berhubungan etos kerja yang tinggi di situ. Mereka harus sadar ya, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas kerja mereka ya, tidak menghabiskan waktu di sekolah untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, menghabiskan hak-hak murid tidak semestinya gitu. Dan mereka harus berlaku profesional tinggi dalam mengemban tugas dan menjalankan profesi mereka, seperti itu. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah memiliki wawasan ke depan yang luas dan tidak picik dalam memandang berbagai permasalahan. Harus open-minded, tidak seperti kata di bawah tempurung. Harus lebih terbuka ya, menerima solusi misalkan dari wali murid. Itu kita perlu bertukar pikiran. Bisa jadi walaupun mereka wali murid menitipkan anaknya pada kita sebagai guru untuk dididik, tapi bisa jadi mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang belum kita pikirkan gitu. Jadi harus lebih berkolaborasi, harus lebih menerima perbedaan pendapat, diskusi seperti itu.
tidak keras kepala dengan tidak picik ya, dan juga tidak keras kepala dengan pendapat kita sendiri, apa yang kita yakini. Ciri-ciri berikutnya adalah memiliki keteladanan moral serta rasa estetika yang tinggi. Berkaitan dengan kompetensi kepribadian yang kita bicarakan sebelumnya, ya, guru harus memiliki keteladanan moral serta rasa estetika yang tinggi. Memang kita bisa katakan guru tidak berhak dalam urusan murid-muridnya. Kita bisa tahu tren zaman ini ya, pacaran segala macamnya. Lawan jenis harus memiliki pasangan, lawan jenis juga seperti itu. Malu kalau nggak punya pasangan seperti itu. Memang kita bisa katakan guru mungkin nggak punya hak dalam itu. Hak guru adalah hanya dalam pendidikan, fokus dalam memberikan pembelajaran. Namun di sini dituntut guru abad 21 memiliki keteladanan moral. Ya. Jadi bisa kita ambil kasus saya pribadi waktu saya SMP. Tidak hanya satu, namun beberapa guru itu menganjurkan kalian belum punya pacar, carilah pacar seperti itu ya kan. Terus apa istilahnya comblang-comblangin antara satu dengan lainnya, didukung seperti itu. Sedangkan itu untuk anak SMP yang masih kecil, mereka tidak seharusnya membahas soal itu dan terdedah dengan hal seperti itu. Ya, mereka harusnya lebih aktif lagi otak mereka, diri mereka, waktu, jiwa, raga mereka manfaatkan untuk mendalami ilmu-ilmu yang mereka harus kuasai. Lebih banyak ilmu yang mereka harus kuasai dibanding apa yang orang tua mereka kuasai dulu gitu. Apa yang orang tua kita di masa sekolahnya kuasai dulu ya kan. Karena tantangan yang lebih besar juga, tentu mereka harus menguasai hal yang lebih besar juga untuk menghadapi tantangan bangsa di era globalisasi ini seperti itu. Kemudian ciri berikutnya yang terakhir adalah mengembangkan prinsip kerja bersaing dan bersanding. Bersaing dan bersanding, to compete and to collaborate like that. Pertama saya akan bahas tentang bersanding. Bersanding ini berkaitan dengan tadi open minded ya, bersanding. Jadi harus mampu berkolaborasi dengan wali murid, berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan ya kan, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi tidak terpaku dengan kemampuan dirinya sendiri, tapi mereka juga harus mengandalkan satu sama lain. Bersanding tadi. Kemudian bersaing, tentunya bersaing secara sehat ya. Bersaing secara sehat, yakni dengan adanya jiwa kompetitif akan ada timbul rasanya kita harus bisa lebih baik dari yang lain, dan itu bagus, namun dengan cara yang sehat ya kan. Kita melihat sekolah lain mampu memunculkan murid-murid yang berprestasi, kita penasaran dong bagaimana cara mereka, strategi mereka ya kan, dan kita harus bersaing memunculkan hal yang lebih efektif lagi, hal yang lebih kreatif lagi untuk memajukan sekolah kita juga, untuk memajukan murid-murid kita juga. Dan dengan setiap guru memiliki jiwa kompetitif ini, maka kita akan saling berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. Ya teman-teman, saya rasa itu saja pada podcast kita kali ini tentang tantangan, kompetensi, dan juga ciri-ciri guru abad 21. Dapat kita simpulkan bahwa kembali lagi, zaman yang berbeda tentu memunculkan tantangan yang berbeda. Dan tantangan-tantangan yang berbeda itu memunculkan kompetensi-kompetensi yang berbeda dan melahirkan standarisasi yang berbeda juga terkait ciri-ciri dan karakteristik yang harus dimiliki guru abad 21. Saya titik beratkan tadi kata-kata Ridwan Kamil bahwa cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai, itu benar. Karena kalau kita sudah mencintai apa yang kita kerjakan, maka kita tidak merasa terbebani lagi, tidak merasa berat, dan kita akan penuh passion dalam menjalaninya. Dan kerjakan apa yang kita cintai, ya masih dalam satu hal yang sama. Kalau kita tidak cinta untuk menjadi guru dalam dunia pendidikan, maka jangan coba-coba untuk terjun dalam dunia tersebut. Carilah minat kita yang lain. Tapi kalau kamu pendengar merasa jatuh cinta dengan dunia pendidikan, ya kerjakanlah, karena itu akan menjadi sebuah titik start yang bagus dan mudah untuk kita dalam menjiwai profesi kita nanti. Kalau sudah muncul rasa cinta dalam pekerjaan kita, maka tak akan lagi muncul kendala-kendala seperti tadi, tidak memenuhi hak murid, menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat di sekolah, ya kan? Tidak bertanggung jawab atas amanah yang telah Tuhan berikan pada kita sebagai seorang guru nantinya, terutama guru profesional abad 21. Alright, thank you very much for listening until this far my podcast. Apabila teman-teman pendengar sekalian punya kritik, saran, pertanyaan, diskusi, atau whatever, don't forget to mention it in the comment section below. Thank you very much for listening. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid Kusasi signing out.